Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, khusus motivasi bagi kita. Walaupun usia boleh renta, usia boleh sudah tua, tetapi kita punya kewajiban mencari ilmu, mulai dari kita dilahirkan sampai kita nanti dikuburkan. Apalagi bagi anak-anak yang masih di dunia sekolah, masih di dunia pesantren. Nah, kita akan menceritakan bagaimana keutamaan ilmu dibanding yang lainnya. Dalam kitab Misbur di sini dihikayatkan an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yang tabi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu aqallahu khairan lahu min umrid dunya sab'ata ala bisanatin siyama nahariha wa qiyam layaliha makbulan ghairu mardud. Kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa orang yang mencari ilmu hanya satu bab saja, kemudian yang tabi'u bihi ilmu yang satu bab tersebut dimanfaatkan fi ukhratihi dalam masalah akhiratnya wa dunyahu dan duniawinya, aqallahu khairan minhu min umri dunya sab'ata ala bisanatin, maka Allah akan memberikan kebaikan baginya daripada kehidupan dunia selama 7.000 tahun, yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia melaksanakan qiyamul lail, makbulan la mardud. Diterima semua puasanya, diterima qiyamul lailnya, tidak akan tertolak. Jadi bayangkan satu orang yang mempelajari ilmu hanya satu bab saja, kemudian dia manfaatkan untuk masalah akhiratnya ataupun untuk masalah duniawinya, akan dibandingkan dengan Allah seukuran, yaitu usianya 7.000 tahun, yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia melaksanakan qiyamul lail. Ibadahnya tersebut, puasanya dan qiyamul lailnya, diterima, tidak pernah tertolak. Begitu besar ganjaran bagi orang yang mencari ilmu, khususnya bagi para santri yang sedang mencari menimba ilmu di dunia pesantren. Walaupun dengan berbagai ujian penyakit dan berbagai masalah ujian ekonomi dan yang lainnya, fasilitas yang terbatas, tetapi yakini bahwa pekerjaan para santri, kegiatan para santri mempunyai bandingan yang baik untuk Allah. Kemudian kata Nabi berkata, untuk menceritakan tentang keutamaan daripada ilmu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kata Nabi, saya adalah kotaknya ilmu dan kuncinya ada di Ali radhiyallahu anhu. Falamma sami'a khawarij hadal hadis hasadu aliyan wajtama'a asharatu nafarin min kibarihim. Ketika golongan Khawarij mendengar hadis ini, mereka mau berbuat hasud kepada Sayyidina Ali. Bagaimana mereka berkumpul 10 kelompok dari pembesar-pembesar mereka, memilih satu kelompok tersebut perwakilan satu orang. Kata mereka, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidah wa nara kaifa yajibu lana. Walau ajaba kulla wahidin minha jawaban akhar na'lamu annahu alimu. Kita coba, kita tes kenapa Ali sepertinya lebih dispesialkan oleh Rasulullah, sehingga dalam hadisnya berkata bahwa kata Rasul, saya adalah kotanya ilmu, kuncinya ada di Ali. Kata golongan Khawarij, kita tes saja. Bagaimana kita akan bertanya, kaifanaro yajibulana, bagaimana kita akan melihat jawaban dari Ali bagi kita. Lalu ajabakula wahidin minna, apabila dia bisa menjawab setiap orang yang bertanya dari kita jawaban akhir dengan jawaban yang lain, maka na'lamu annahu alimun, kita akan tahu bahwa benar Ali adalah orang yang berilmu. Maka diceritakan, qala Nabi SAW fajaru wahidin minhum,
Kata Nabi, diceritakan orang tersebut datang kepada Sayyidina Ali ingin mengetes apakah benar Ali yang memegang kunci ilmu seperti yang dikatakan Rasul. Kata seseorang dari 10 kelompok tersebut, "Ya Ali, al ilmu afdalu amil mal?" Wahai Ali, apakah ilmu lebih utama daripada harta? Bagaimana jawaban Ali? Fa'ajaba Ali qala al ilmu afdalu minal mal. Kata Sayyidina Ali, ya, ilmu lebih utama daripada amal. Dan ilmu lebih utama daripada mal atau daripada harta. Kemudian orang tersebut bertanya, "Fabi ayyi dalil ya Ali?" Dengan dalil mana kamu berkata bahwa ilmu lebih utama daripada harta? Kata Sayyidina Ali, al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qarun. Ilmu itu adalah warisan dari para nabi, sementara harta mirasul qarun wasadad wa fir'aun. Harta itu warisan daripada Qarun, warisan daripada Sadad, warisan daripada Fir'aun. Tapi notabene apabila orang diasongkan, misalnya dikasih antara buku dengan uang 100.000, logikanya bahwa manusia pasti lebih banyak mengambil uang yang 100.000 daripada mengambil buku yang isinya ilmu. Misalnya santri ditawari kitab, satu kitab dengan uang 100.000, mohon maaf, kebanyakan pasti mengambil uang yang 100.000. Kenapa? Karena beranggapan bahwa harta segala-galanya. Padahal kalau menurut hadis dari Sayyidina Ali, ilmu itu warisan daripada para nabi, dan harta adalah warisan daripada Qarun, Sadad, dan Namrud. Apakah dan Fir'aun? Apakah kita mau disebut ahli waris Fir'aun? Pastinya tidak mau, tapi kayak mau. Oh, berarti belum sesuai bahwa kita ingin menjadi ahli waris para nabi, sementara kita masih mengejar masalah duniawi semata. Bukan tidak boleh kaya harus, tetapi jangan materialistis. Kemudian yang kedua bertanya kepada Sayyidina Ali, Faja al-akhir fasa'ala kama sa'alal awal. Maka datang orang yang kedua bertanya kepada Sayyidina Ali sebagaimana pertanyaan yang pertama. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu wa qala al ilmu afdalu minal mal. Tetap Sayyidina Ali berkata bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Wa qala bi ayyi dalil? Apa dalilnya Ali bahwa ilmu lebih utama daripada harta? Faqala al ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu akan menjagamu, sementara harta kamu harus menjaganya. Begini saja, ketika kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu akan menjadi benteng bagi kita. Bagaimana cara menghadapi kesulitan-kesulitan? Apabila punya ilmunya, maka akan gampang. Orang misalnya dalam perjalanan, misalnya kemudian dia kendaraannya rusak, dia punya ilmu tentang mekanik, dia perbaiki sendiri, maka ilmu tersebut yang menjaga dirinya. Berbeda ketika harta dibawa, kemudian uangnya banyak, ini satu koper, kemudian dia ngantuk, ada di dalam perjalanan, maka yakin tidurnya tidak akan nyenyak. Kenapa? Takut uang yang ada dalam satu koper tersebut ada yang mengambil. Diakui atau tidak, maka kita menjadi penjaga harta. Begini saja, punya mobil dengan punya istri. Kalau istri habis dipakai, silakan saja istrinya mandi sendiri. Tetapi kalau kita punya mobil, misalnya habis dipakai, kita yang harus mandiin. Sebetulnya istri-istri itu harus cemburu sama mobil. Kalau mobil habis dipakai, dicuci sama suaminya tersebut. Tetapi ketika istrinya habis dipakai, suaminya pergi saja nyelonong keluar, bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu kelebihan daripada ilmu. Ilmu menjaga kita, sementara harta kita yang harus menjaganya. Datang lagi perwakilan yang ketiga, Pasa'ala kama sa'alal asani. Maka bertanya seperti pertanyaan yang kedua. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu al ilmu afdalu minal mal. Ilmu tetap lebih utama daripada harta.
Maka pakola biayi dalil, apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, di sohibil mali aduun kasirun, wa li sohibil ilmi sodikun kasirun. Bagi yang punya harta biasanya musuhnya banyak. Orang yang punya ilmu temannya yang banyak. Kenapa? Gak ada orang yang takut dirampok ilmunya. Tetapi yang mau mencuri harta banyak, maka musuhnya banyak. Orang misalnya maju usahanya, saingan bisnisnya akan iri, maka timbul berbagai cara bagaimana untuk menjatuhkan orang yang sedang sukses dalam masalah ekonominya, dalam masalah hartanya. Padahal babi ada jawab, wajah akhir, datang lagi yang lain. Pakola al ilmu abdulu amilma. Tetap yang keempat bertanya, lebih utama mana ilmu atau harta? Jawaban Sayyidina Ali tetap tidak berguming. Al ilmu abdulu minama. Ilmu lebih utama daripada harta. Nah, dalilnya apa Ali? Kata yang keempat yang bertanya. Nah, kata Sayyidina Ali, ida sorobta minal mali fa innahu yankusu wa ida sorobta minal ilmi yajidu. Ilmu apa harta apabila ditasarufkan, harta apabila digunakan, maka harta tersebut akan berkurang. Misalnya tadinya uangnya 1 juta, ketika kita jajan, kita belanja, maka tentu uang tidak akan tetap 1 juta, akan berkurang. Tetapi ketika ilmu kita berikan kepada orang lain, mengisi pengajian, memberikan kajian keilmuan, maka ilmu tetap saja tidak akan berkurang. Kalau ilmu berkurang, tidak ada yang mau profesinya jadi guru. Kenapa? Karena merasa kehilangan ilmu. Tidak mau orang menjadi profesinya ustadz, kiai, ajengan, karena ilmunya akan habis diberikan kepada orang lain. Maka bagi si pemilik ilmu, ilmunya akan tetap bahkan mungkin bertambah. Tetapi bagi yang mempunyai harta, apabila ditasarufkan, digunakan akan habis. Nah, padahal Babi ada jawab. Kemudian pergi orang tersebut membawa jawaban yang ini. Wah, benar, Ali ini orang yang pintar, bisa menjawab dengan berbagai pertanyaan. Coba kamu datangi yang kelima. Kemudian datanglah yang kelima bertanya seperti pertanyaan yang keempat. Pakola al ilmu abdulu amil mah, tetap ilmu lebih utama atau harta? Kata Ali, al ilmu abdulu minama. Kata Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Pakola bi ayyi dalil, apa Ali dalilnya, alasannya apa? Kata Sayyidina Ali, sohibul mali yud'a bi ismil bakhri wal laumi wa sohibul ilmi yud'a bi ismil idomi wal karomi. Biasanya orang yang punya harta suka punya julukan si korun, si pedit, si koret, merepet jahe, buntut kasiran. Nah, itu kan biasa. Kalau orang kaya tapi tidak mau berbagi, tidak mau menolong, maka sudah sering didengar kata-kata yang negatif. Tetapi orang yang punya ilmu akan dipanggil dengan kata-kata yang mulia. Misalnya kalau seorang guru, Pak Guru, kalau seorang kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, dengan perlakuan yang berbeda. Misalnya diakui atau tidak ketika dalam satu kumpulan antara orang kaya sedang menghadiri pengajian, bukan karena kekayaannya, karena dia orang kaya jadi kasih misalnya besek ataupun snack 2. Tetapi kalau sama kiai, sama ustadz, biasanya karena mengagungkan, biasanya kalau nggak biasa harus dibiasakan. Nah, biasanya kalau ustadz dikasih beseknya 2, snacknya 2, dikasih rokoknya. Kalau suka merokok dikasih lagi amplop. Kalau orang kaya nggak ada perlakuan seperti itu. Berarti diakui atau tidak, perlakuan yang bagi orang yang berilmu dimuliakan. Bagi orang kaya terkadang lebih didengar dengan kejelekannya. Nah, pulanglah yang kelima tersebut. Datang yang keenam bertanya seperti apa yang pertanyaan yang pertama, al ilmu abdulu amilma. Maka apa dalilnya? Tetap saja yang ditanyanya seperti itu. Apa dalilnya Ali? Qala al malu yahpadu minasariki wal ilmu la yahpadu minasariki.
Harta itu akan harus dijaga dari orang pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga dari seorang pencuri. Harta itu harus dijaga, kemudian akan ditakutkan. Misalnya ada seorang kisah Abdullah zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Abdullah tersebut ada dalam perjalanan, kata Nabi Musa, "Abdullah, mana makanan buat bekal kita?" Kata Abdullah, "Tidak ada." Padahal rotinya sudah dimakan dahulu sama Abdullah tersebut. Tinggal satu lagi, itu jatah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Kemana Abdullah yang lain perbekalan?" "Gak tahu, mungkin jatuh." Padahal sudah dimakan. Kata Sayyidina Musa kepada Abdullah tersebut, "Abdullah, kalau kamu percaya saya adalah utusan Allah, maka tidak ada doa pun yang tidak diijabah." Kata Abdullah, "Saya percaya bahwa doa kamu akan diijabah, wahai Nabi Allah. Kalau begini, saya akan berdoa, gunung itu akan berubah menjadi emas." Saya lihat doakan, dibaca doa. Setelah itu setelah berdoa, kemudian gunung berubah jadi emas. Kata Nabi Musa, "Abdullah, itu gunung emas buat orang yang mengambil roti yang satu lagi." Kata Abdullah, "Wahai Nabi Allah, roti itu sebetulnya dimakan oleh saya." "Oh, jadi benar itu sama kamu?" "Ya." "Berarti Nabi Allah, itu gunung buat saya." "Ya, silakan." Dikasihlah gunung tersebut. Tapi kata Nabi Musa, "Wahai Abdullah, sampai sekarang, mulai dari sekarang kamu jangan mengikuti saya lagi, kamu jangan ikut dengan saya lagi." Kata Abdullah, "Siap," karena yakin dia punya gunung emas. Buat apa bersama Nabi? Setelah itu maka datanglah ketika sibuk menjaga gunung emas tersebut, dari timur ke barat ke selatan terus berkeliling, takut ada gunungnya yang mengambil sedikit gunung emas tersebut. Datanglah seorang pencuri, seorang perampok yang ingin mengambil kekuasaan. Karena bisa masih negosiasi. Begini saja kata si pemilik gunung Abdullah tersebut kepada si pencuri perampok tersebut, "Setengah saja bagi saya, setengah lagi bagi kamu. Sekarang kita bagi dua." Dibagi dua. Tetapi dia dalam hatinya kedua-duanya ingin memiliki gunung emas tersebut milik pribadi. Maka kata si pencuri, "Bagaimana kalau nanti tidur saya akan bunuh itu si Abdullah." Kata si Abdullah, "Kebetulan ada makanannya saya akan racun." Akhirnya Abdullah membubuhi racun ke makanan dan diberikan kepada si pencuri. Kemudian setelah itu si pencuri memakan daripada makanan tersebut. Kemudian lagi si Abdullah ketiduran pulas. Sambil ketiduran pulas, dibunuhlah Abdullah. Belum terasa efek dari racun yang dimakan si pembunuh tersebut, si pencuri tersebut. Setelah Abdullah mati, maka pencuri pun mati. Akhirnya gunung emas tersebut tidak ada yang memiliki. Itu menunjukkan bahwa banyak yang mau mencuri harta, tapi tidak ada orang yang takut dicuri ilmunya. Misalnya begini, anak santri mau mencuri ilmu kiainya, tidak perlu takut kiainya. Kenapa? Karena ilmu di sudur lapis sudur. Ilmu itu ada yang di hati, bukan di tulisan. Mungkin kalau kitabnya bisa hilang, tetapi yang ada di hatinya tidak akan pernah hilang. Banyak lagi, dengan kembali lagi bahwa kelebihan-kelebihannya. Bertanya yang lainnya, apa yang lebih utama antara ilmu dan harta? Maka dalilnya apa? Kata Sayyidina Ali, "Al-malu yang dirisu bitulil muksi wa mururi zaman wal ilmu la yandarisu wa la yubla." Harta itu lama kelamaan akan rusak. Mobil lama kelamaan akan rusak. Kemudian emas, rumah, bangunan dan yang lainnya kelama-kelamaan akan ada rusaknya. Tetapi ilmu walaupun berjuta-juta tahun, ilmu tidak akan pernah rusak, akan tetap terjaga. Ini menunjukkan kita sebagai pencari ilmu, para santri, para siswa yang ada di dunia pendidikan, terus kejar ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk
kemanfaatan pribadi, kemanfaatan bagi masyarakat, keluarga dan yang lainnya, karena ilmu lebih utama daripada harta, sebagaimana Nabi Sulaiman ketika diberikan pilihan antara ilmu dan harta, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta. Dengan pilihannya tersebut, Nabi Sulaiman dengan ilmunya bisa menundukkan kekuasaan sebagaimana kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh yang lainnya. Yang kemarin sudah diceritakan tentang Raja Bukhtanasor, si pemilik 16.000 kerajaan di bawah tangannya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat.